Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Masa Advent adalah untuk memperingati kedatangan Yesus dan mempersiapkan kedatangannya yang kedua, serta merayakan sukacita Natal bersama. Selamat memasuki masa Advent yang kedua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ibadah Advent pada hari ini, Advent yang kedua, mengingatkan kita, Yesus pernah datang ke dalam dunia ini, dan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Mari kita akan bersama-sama memasuki saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Pastinya kita sebagai umat Kristen tidak asing lagi dengan kata Natal. Natal bagi orang percaya adalah sebuah momen di mana kita merayakan kelahiran Yesus. Lahirnya Yesus menggambarkan kasih Tuhan bagi dunia. Ia rela lahir sebagai manusia di kandang yang hina di kota Bethlehem hanya untuk menyelamatkan kita manusia. Oleh karena itu, mari kita mengenang kelahiran Yesus dengan menaikkan pujian, Hai kota mungil Bethlehem. lelah.
anak Betlehem, kunjungi kami pun. Sucikanlah, masukilah yang menyambutmu. Landasan ibadah kita pada hari ini terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai manusia, kita tidak pernah terlepas dari dosa. Namun seringkali kita tidak berani untuk mengakui kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, saya mengajak jemaat sekalian untuk mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan di hadapan Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menaikkan pujian Natal di hatiku.
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa untuk mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami semua. Ampuni segala kesalahan baik yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang tidak mengenakan hati-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan agar kami bisa hidup seturut dengan firman. Inilah seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sebagai orang yang telah mengakui kesalahannya, dengarkanlah berita anugerah yang berambil dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai penuntun hidup kita yang terambil dari Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya mengajak jemaat sekalian untuk mengambil posisi tegak. Kita bersama-sama akan mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam doa syafaat. Di layar sudah tertera beberapa pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, saya minta dengan kasih Saudari Lisa. Untuk pokok doa yang kedua, saya minta dengan kasih Saudara Albert. Dan yang terakhir, saya minta dengan kasih Saudara Ronaldo. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang mengalami peristiwa erupsi Gunung Semeru, ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami percaya Engkau bisa membantu di sana. Engkau akan membantu semoga tidak ada korban-korban di sana. Dan terlebih lagi, semua warga yang di sana bisa diberikan kekuatan untuk menghadapi masa-masa ini, ya Tuhan. Biar kami juga percaya segala bantuan dapat segera datang sehingga dapat membantu korban-korban di sana. Biar kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Bapa. Terima kasih. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selain pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini mungkin sedang menghadapi ujian. Kiranya Engkau memberkati segala proses belajarnya, apa yang telah ia pelajari boleh menghasilkan yang terbaik saat ia mengerjakan ujian nanti. Berkati juga kesehatan mereka agar mereka bisa tetap sehat sama masa ujian ini.
Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk COVID yang ada varian baru. Ya Tuhan, semoga virus COVID-19 ini dapat segera hilang atau tidak masuk ke dalam negara Indonesia. Ya Tuhan, kami berharap semoga seluruh masyarakat Indonesia yang terkena COVID bisa cepat segera sembuh, dan seluruh masyarakat Indonesia yang masih belum terkena COVID tetap Tuhan jaga agar terbebas dari virus COVID-19 ini, baik yang varian Delta, Omicron, dan segala macam. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk PPKM yang akan dijalankan pada tanggal 24 Desember nanti, agar PPKM ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah, sehingga bisa menekan angka laju dari COVID-19 ini. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk Ibu Lydia yang tadi pagi boleh menyelesaikan operasi dan saat ini sedang masa pemulihan. Kiranya Engkau memberkati proses pemulihan Ibu Lydia, berkati dokter dan perawat yang terlibat dalam proses ini, berkati juga makanan, minuman, maupun obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya boleh memberikan Ibu Lydia kekuatan untuk sembuh. Dan inilah seluruh doa kami. Kami tahu bahwa Engkau akan menjawabnya sesuai waktu dan rencana yang telah Kau siapkan bagi kami semua. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Letman. Kepada Pendeta Letman kami persilakan. Saudara-saudara, kita bersyukur ya, selalu ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan, sehingga kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu sebabnya kalau ada berita, ada kabar bahwa kita akan mendengar firman Tuhan, seharusnya kita berkata apa? Wow, gitu ya. Puji Tuhan, karena saya akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita akan bersama-sama memasuki perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Bisakah saya minta untuk Pak Mulyadi memimpin kita di dalam doa pembukaan? Mari disilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tibalah saatnya di tengah-tengah ibadah ini kami boleh membuka kitab suci firman-Mu untuk bersama-sama belajar mendengarkan firman-Mu. Melalui hamba-Mu, Pak Eliatman, kiranya Engkau pakai ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menegur, menyapa, dan bahkan menghibur, menguatkan setiap kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dan kiranya Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu yang hadir pada saat ini melalui Zoom. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mikha pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ada banyak alasan ya bagi kita orang-orang percaya untuk mempercayai Alkitab. Ada banyak, saudara-saudara ya. Kita tahu itu ya, kita pernah belajar di katekisasi, saudara-saudara. Mengapa kita
mempercayai Alkitab. Alasan-alasan apa? Nah, salah satunya, saudara-saudara, mengapa kita mempercayai Alkitab? Karena nubuat-nubuat yang mutlak digenapi, alias selalu akurat. Ya, nubuat-nubuat yang disampaikan di dalam kitab suci itu, saudara-saudara, sungguh akurat. Sehingga pada waktu kita mengetahui, saudara-saudara, bahwa nubuat itu digenapi, maka itulah yang kemudian membuat kita mantap. Dan karena kita kemudian mantap, saudara-saudara, itu yang membuat kita sungguh-sungguh bertekun, membaca, merenungkan, dan melakukan firman. Dan karena kita tekun, saudara-saudara, maka itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berdampak. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, tidak boleh, saudara-saudara, orang kemudian sembarangan mengatasnamakan nubuat. Karena hanya akan membawa dampak buruk, dampak yang negatif bagi kerohanian kita. Membawa keraguan, membawa ketidakpercayaan kepada Alkitab. Nah, saudara-saudara, sejarah ada banyak mencatat ya, ada orang-orang yang sedemikian naif, yang sedemikian lancang di dalam mengatasnamakan akan nubuat itu ya. Misalnya saja, saudara, adalah Russell itu ya. Saudara, dia pernah bernubuat bahwa Yesus itu akan datang pada tahun 1874. Lalu kemudian saudara, dia ralat, oh Yesus tidak datang 1874, tapi 40 tahun kemudian katanya, 1914. Tapi apakah Yesus datang? Yesus juga tidak datang. Akhirnya dia meralat, saudara-saudara ya, coba lihat ya, dia meralat nubuatannya, lalu mengatakan, oh Yesus datang. Ternyata Yesus itu datang, tapi secara rohani. Saudara, ini hanya satu contoh. Ada begitu banyak contoh di dalam sejarah. Taruhlah penerusnya Russell ini, Rutherford, lalu Ellen White itu, saudara-saudara, yang mereka bernubuat Yesus datang. Dan termasuk, saudara-saudara, adalah orang-orang yang mencoba menubuatkan bahwa pandemi COVID-19 akan berhenti pada bulan dan tahun tertentu. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semoga kita dijauhkan ya dari kenaifan, dari kelancangan nubuat-nubuat yang palsu ini. Ingat, Tuhan sendiri, saudara-saudara, pernah berfirman di dalam Ulangan 18 itu ya, yang mengatakan demikian. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kamu mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Karena itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sangat penting bagi kita untuk tidak pernah lepas dari Alkitab itu seumur hidup kita. Saya ulangi, jangan pernah lepas dari Alkitab ya seumur hidup kita. Sebab kenapa, saudara? Karena kalau kita makin dekat pada firman Tuhan, hal itulah yang membuat kita bijak memilah. Tahu memilah-milah, saudara, mana ajaran yang asli dan mana yang palsu. Khususnya, saudara, adalah ajaran-ajaran yang tergolong beti, yang tergolong number. Apa itu beti? Saudara pasti tahu. Beda, tipis. Number, nampak benar, sepertinya benar. Ya, khususnya untuk ajaran-ajaran yang beda-beda tipis ini, saudara, yang nampaknya benar, yang kelihatannya benar, padahal tidak. Coba saya uji ya. Misalnya ada orang mengatakan, Yesus satu-satunya jalan ke sorga, atau Yesus salah satu jalan ke sorga. Yang mana? Ini kan beda-beda tipis ya. Betul ya? Mana, saudara?
Yesus satu-satunya jalan ke surga, ataukah Yesus salah satu jalan ke surga? Silakan merespon satu orang. Monggo. Yang mana yang benar? Yang inikah? Salah satukah atau satu-satunya? Satu-satunya. Yes. Ya. Ya dan amin. Satu-satunya. Lo kok tahu? Ya karena dekat dengan firman Tuhan. Karena Alkitab itu menyatakannya kepada kita. Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Nah, contoh yang lain yang sederhana. Percaya Yesus pasti selamat. Percaya Yesus mudah-mudahan selamat. Yang mana? Ayo silakan respon lagi. Percaya Yesus pasti masuk surga atau percaya Yesus mudah-mudahan selamat? Ada? Percaya Yesus pasti masuk surga. Nah, saudara-saudara, karena itu pastikan bahwa kita ini sungguh dekat dengan Alkitab, saudara-saudara. Karena itu yang akan membuat kita menjadi progres, ya, khususnya tadi itu ya, di dalam memilah-milah antara ajaran yang asli dan yang palsu. Nah, setelah kembali kepada nubuat Mika tadi, ketika Mika mengatakan Yesus akan lahir di Bethlehem Efrata, apakah ini benar-benar terjadi? Yesus akan lahir di Bethlehem Efrata. Benarkah ini menjadi kenyataan? Ya, saudara, ini benar-benar terjadi. Ini adalah kenyataan. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, justru inilah yang menjadi pegangan bagi para majus itu, saudara-saudara, di dalam mencari dan menemukan Yesus. Meskipun khotbah Mika itu 700-an tahun yang lalu, saudara-saudara, tapi justru itu menjadi pegangan bagi orang-orang majus, bahkan menjadi pegangan dan dasar, bahkan semangat kita orang-orang percaya hingga pada hari ini. Sehingga sudah coba bayangkan, kalau nubuatan Mika itu tidak terjadi, ya bayangkan sudah 700 tahun, ya berarti ia telah memperdayai, ia telah mengecoh banyak orang, bahkan banyak generasi. Itulah sebabnya benar yang tadi itu, ya. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, Tuhan itu sangat-sangat keras terhadap nabi-nabi palsu, karena mereka memperdayai, mereka mengecoh banyak orang dan mencatut nama Tuhan. Nah, saudara, Bethlehem itu bisa berarti rumah roti. Pada masa-masa jayanya Raja Daud, Bethlehem ini, saudara, famous, populer, terkenal. Tapi setelah masa kejayaan Daud, maka kota ini, kota Bethlehem, menjadi kota yang tidak penting. Berarti, saudara, bila Mika kemudian menyebut bahwa Bethlehem itu adalah yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, ini adalah sesuai dengan konteks Bethlehem yang belakangan. Nah, menyimak bagian ini, saudara, bahwa Tuhan justru memilih turun ke dunia lewat kota kecil dan tidak masuk hitungan, saudara, bisa menjadi petunjuk bagi kita bahwa kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu, saudara, tidak luntur hanya karena ia lewat kota yang tidak terpandang dan bahkan lewat atau melalui kandang dan palungan yang sangat hina dan rendah, saudara. Itu sebabnya kalau Yesus, saudara, lahir di kota yang tak terpandang dari kacamata dunia, hal ini sebenarnya bisa menjadi motivasi bagi kita, bahwa di dalam kita menjalankan akan ibadah dan perayaan Natal, saudara, jangan sampai jatuh kepada dua ekstrim. Ekstrim yang kanan apa biasanya? Kalau Natal dengan budget yang sangat tinggi, itulah Natal yang berhasil. Lalu ekstrim yang kiri apa, saudara? Natal dengan budget yang rendah,
yang sangat rendah. Wow, itu Natal yang berhasil katanya. Saudara, orang Kristen tidak boleh jatuh pada dua ekstrim ini, saudara. Ingat tadi saya sudah katakan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan tidak bergantung pada hal itu. Tidak bergantung pada mahal ataupun murahnya biaya Natal. Ya, budget Natal. Jadi sepatutnya bagaimana, saudara? Di dalam kita merayakan Natal, mari kita mengedepankan ibadah dan perayaan Natal yang benar-benar meninggikan Kristus. Amin. Mari kita menjalankan ibadah dan perayaan Natal yang benar-benar justru meneruskan berita Kristus, saudara. Dan membagikan kasih Kristus yang nyata bagi sesama. Itu sebabnya, saya bersyukur, saudara ya, kalau kita ada aksi lagi yang menjelang Natal ini ya, kita sudah mendahuluinya ya, 1 atau 2 bulan sebelumnya itu ya, yang kita sebut berkatku berkatmu. Ini adalah harapan supaya kemudian orang-orang itu dapat merasakan akan kasih Kristus melalui kita. Meskipun mungkin bukan satu tindakan ataupun aksi yang sedemikian spektakuler, yang begitu banyak kita memperhatikan orang, saudara. Tetapi setidaknya, saudara, kita belajar ya membagikan kasih ya dengan apa yang kita miliki, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi orang Kristen di dalam menjalankan ibadah dan perayaan Natal, jangan pernah jatuh pada dua ekstrem tadi. Ya, yang kanan itu, wah kalau budget mahal, Natal yang berhasil. Lalu kalau yang begitu rendah budgetnya, begitu ya, wah itu Natal yang berhasil. Tidak, itu bukan soal mahal murahnya budget Natal, tapi bagaimana kita boleh terus meninggikan Kristus, meneruskan berita Kristus, dan membagikan kasih Kristus yang nyata bagi sesama kita. Nah, saudara, apalagi yang menjadi konten nubuatan Mikha? Mari perhatikan ayat yang kedua. Di sana Mikha mengatakan, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, saudara, apakah ayat 2 ini terjadi? Saudara, Yesus datang itu dengan cara, dengan metode dilahirkan. Dilahirkan dari siapa? Dari seorang perempuan yang kita kenal dengan Maria. Tentu saja, saudara, ini adalah peristiwa mukjizat. Mengapa? Karena Maria mengandung oleh pekerjaan Roh Kudus yang jelas-jelas tanpa pria, tanpa teknologi, saudara. Maria bisa hamil dan akhirnya melahirkan. Sehingga kalau ini bisa terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masihkah kita meragukan akan kuasa Tuhan? Masihkah kita ragu pada Tuhan? Saudara, Tuhan sebenarnya tidak sedikit telah mendemonstrasikan akan kuasanya. Namun manusia masih saja, saudara ya, meragukannya. Kenapa? Karena sebenarnya itu adalah soal kedegilan hati manusia. Manusia itu sangat dipenuhi oleh keakuannya, sampai-sampai kemudian tidak mempercayai Allah. Itu sebabnya kalau balik kepada kita, selaku anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saudara, apakah kita benar-benar mempercayai Tuhan? Apakah kita sebagai orang-orang Kristen benar-benar mempercayai Tuhan di dalam segala hal? Silakan jawab di dalam hati masing-masing. Nubuat selanjutnya, saudara, yang disampaikan oleh Mikha, yaitu di dalam ayat 3 itu. Dikatakan, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Apakah ini juga sudah digenapi? Sudah, saudara. Dan akan terus digenapi. Kristus akan ditinggikan di seluruh dunia. Saudara, dengan kemajuan teknologi, dengan kemajuan transportasi, saudara, kekristenan, dan nama Yesus, saudara, itu sudah terdengar hingga pelosok-pelosok yang jauh.
Saya pernah sampaikan pengalaman saya, bukan? Bagaimana saya pernah ikut mission trip, lalu kita masuk di satu pelosok yang kita anggap itu, ya, ini adalah tempat yang sepi begitu. Tapi makin masuk ke pelosok itu, saudara, kita justru menjumpai wadah kampung, dan kampung yang sudah mendengar ataupun menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi nama Yesus, saudara-saudara, bukannya tidak terdengar di mana-mana, ya sudah terkenal di mana-mana. Kita jangan ragu akan hal itu, saudara-saudara. Tapi lagi-lagi, saudara-saudara, kekerasan hati manusia yang kemudian menolak Yesus. Karena itu, saudara-saudara, bukankah kalau kita mengerti akan hal ini, kita perlu setia di dalam mengabarkan akan Injil Tuhan. Kita perlu konsisten mengabarkan akan Injil Tuhan seumur hidup kita. Ya, anggap saja, saudara, ya, anggap saja semua orang begitu ya, atau belum adalah orang yang menerima Yesus. Anggap saja begitu. Karena begini, saudara, data-data pertambahan jumlah orang Kristen itu terkadang membuat orang malas bersaksi loh. Datanya sudah banyak, ya, sudah berapa juta, sudah berapa miliar. Kadang-kadang itu bisa membuat orang-orang Kristen kemudian melempem di dalam mengabarkan akan Injil. Selanjutnya, saudara, isi atau konten nubuat Mikha ayat 4a mengatakan demikian. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apakah hal ini juga sudah digenapi? Sudah, saudara. Paulus itu pernah berkata bahwa Yesus telah menjadi jalan, telah menjadi korban pendamaian kita. Lihat saja di dalam Roma 3:25 dikatakan, karena Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi bukan saja, saudara-saudara, yang menggenapi jalan pendamaian, tapi, saudara-saudara, ia berikan kita damai. Nah, ini ayat yang terkenal, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, selama kita masih ada di dalam dunia ini, keadaan itu bisa berubah-berubah. Bahkan apa? Menyulitkan. Ya, disertai lagi apa? Kadang-kadang perasaan kita ini kan bisa saja berubah-berubah juga begitu ya. Ya, selama kita masih di dunia, saudara, ada kemungkinan situasi-situasi itu berubah-ubah, saudara, bahkan menyulitkan kita. Tapi, saudara, damai sejahtera Kristus lewat Roh Kudus itu tersedia, bahkan cukup bagi kita, sehingga segala perkara kita akan mampu hadapi dan bahkan kita akan bisa lalui. Ada lagu ya pada masa sekolah minggu itu dikatakan demikian, damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar, Tuhan besertaku sepanjang hidupku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Yuk sama-sama ya. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar, Tuhan besertaku sepanjang hidupku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Saudara, inilah renungan singkat bagi kita. Kita bersyukur ya, nubuat tentang Kristus, tentang kelahirannya itu mutlak akurat dan mempunyai makna bagi kehidupan kita hari ini dan seterusnya sampai selama-lamanya.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan menolong kami dengan nubuat yang diberitakan oleh Mikha, nubuat yang akurat dan penuh makna bagi kami. Kiranya mendorong kami untuk boleh terus setia mengiring Yesus Tuhan kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan akan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah saudara, makna perjamuan kudus itu adalah mengingat akan penderitaan Kristus yang luar biasa ya di dalam menyelamatkan kita yang berdosa. Sehingga saudara-saudara, dengan momen perjamuan kudus ini mengingatkan kita semestinya makin mengasihi Tuhan, makin takut akan Tuhan, dan juga terus setia baginya untuk hidup yang makin berkenan pada Tuhan. Makna yang kedua adalah persekutuan Kristus Tuhan dan sesama daripada anggota tubuh Kristus. Bisa dikatakan melalui perjamuan kudus ini kita dipersekutukan dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, ya. Sehingga apa? Ini menjadi kepastian iman bagi kita, saudara-saudara, ya, bahwa kita sungguh-sungguh ya telah menerima akan apa yang dilakukan Kristus itu bagi kita. Tubuhnya itu benar-benar sengsara demi kita, menyelamatkan kita, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian terjadilah itu persekutuan antara kita dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus ini semestinya juga kita komitmen untuk lebih mengasihi ya satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, makna perjamuan kudus ini yakni menjadi satu dorongan bagi kita bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen yang mempunyai pengharapan bahwa Yesus pasti datang untuk kedua kalinya. Mari sebelum lanjut memasuki akan perjamuan kudus ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, mengakui akan keberdosaan kita, kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita sungguh dapat menikmati akan sakramen ini dengan sungguh berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari saya memberi waktu untuk kita mengakui akan dosa kesalahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengakui akan kesalahan kami. Kami berdosa di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam tindakan-tindakan kami. Bapa, ampunilah kami. Terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Yesus Kristus mati menggantikan kami. Itulah sebabnya mengerti akan hal ini, bila mendorong kami untuk makin hidup berkenan kepadamu, belajar untuk sungguh-sungguh hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga,
kami akan bersama-sama memasuki akan perjamuan kudus pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sebelum malam diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yang dapat mengikuti akan sakramen perjamuan kudus ini adalah mereka yang dibaptis dewasa, mereka yang sudah dibaptis anak lalu disidi dewasa. Jadi dapat mengikuti akan perjamuan kudus ini, tentu saja kita sudah mendahulunya dengan kesiapan hati. Mari kita meletakkan roti di tangan kanan kita. Silakan. Dengan iman dan penuh syukur, makanlah. Selanjutnya kita meletakkan cawan di tangan kanan kita. Dengan iman dan penuh syukur, minumlah. Dengan kasih, Bapak Sony Hendrawan memimpin kita bersyukur atas perjamuan kudus yang telah dilangsungkan sekarang. Terima kasih ya Bapak atas pengorbananmu di kayu salib. Hamba-Mu yang tidak layak Tuhan sebetulnya, tapi karena dosa-dosa kami telah Kau tebus di kayu salib Tuhan, hingga hamba-Mu pagi ini dapat mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah Kau tebus dosa-dosa kami melalui tubuh-Mu di kayu salib. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik, terima kasih kepada Pendeta Lerman yang telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa menjadi berkat dan kekuatan dalam hidup kita. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja yang tertera di layar atas nama Sony Hendrawan atau Om Gainyo. Persembahan juga bisa diberikan langsung kepada bendahara gereja. Mari kita menaikkan pujian Hai Siarkan di Gunung sambil memberikan persembahan.
di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gembira menggelegar. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan selamat dunia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa bersama. Ya Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya hal ini bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati juga orang-orang baik yang memberi maupun tidak memberi. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Inilah seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita mendengarkan warta pada minggu ini.
demikian warta pada minggu ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Lerman. Kepada Pendeta Lerman kami persilakan. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan yang sungguh mengasihi kita, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Kristus Tuhan, dan pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudari semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin.